pagi, ratusan pelajar datang ke sekolah dengan satu tujuan yang sama, yaitu belajar. Namun, di balik seragam sekolah dan kegiatan belajar mengajar yang terlihat biasa, ada tekanan besar yang jarang terlihat. Yang harus tinggi, target belajar yang harus dicapai, tugas yang tidak ada habisnya, ditambah ekspektasi dari orang tua dan sekolah yang membuatnya menjadi beban berat yang terkadang tidak dapat diceritakan. Banyak siswa tidur kurang dari 6 jam dan makan tidak teratur untuk mengejar deadline. Bahkan banyak pula siswa menjadikan gadget sebagai pelarian, namun justru menjadi semakin begadang dan semakin stres. Gejala ini semakin terlihat di lingkungan SMA 89 Jakarta. Kelelahan, mudah marah, sulit fokus, dan sakit kepala menunjukkan bahwa kondisi kesehatan pelajar berada di ambang buruk. Untuk menemukan jawabannya, kami menyebarkan kuesioner dan hasilnya jauh lebih serius daripada yang dibayangkan. Dari hasil kuesioner, lebih dari separuh siswa mengaku tertekan oleh tuntutan akademik, pola tidur yang tidak cukup, pola makan yang berantakan, sering menunda makan, dan bergantung kepada makanan cepat saji. Selain itu, penggunaan gadget juga menjadi faktor utama. Sebagian besar siswa dan siswi menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar berjam-jam hingga larut malam. Dan minimnya aktivitas fisik juga mempengaruhi kondisi kesehatan mereka. Data ini menunjukkan suatu hal yang jelas, pelajar SMA Negeri 89 Jakarta bukan hanya menghadapi ujian semata, tetapi juga kondisi kesehatan mereka. Perkenalkan, nama saya Malik Nafi Abda dari kelas 11F. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, seberapa besar sih stres akademik yang kamu rasakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap fokus belajar serta kondisi emosional kamu? Pasti akhir-akhir ini saya merasakan stres banget. Kenapa? Karena yang pertama itu di akhir tahun pelajaran ini itu akan ada ujian akhir semester. Terus juga di akhir tahun ini juga ada tes kemampuan akademik. Terus juga di akhir pekan ini juga saya sedang menjalankan event di bidang saya di organisasi. Nah, pasti itu bingung banget untuk membagi waktu di mana untuk belajar sehari-hari, terus di mana untuk belajar TK ataupun di mana untuk belajar ujian akhir semester. Dan juga pasti di akhir-akhir ini juga bingung banget harus menyiapkan acara Sasriks di pekan ini. Oke. Nah, yang pertama, seberapa tinggi tingkat stres akademik siswa yang Ibu Mugi amati nih, dan bagaimana pengaruhnya terhadap fokus serta kondisi emosional mereka? Itu stres apa? Stres akademik? Iya, stres akademik. Stres akademik tuh, taruh aja. Nah, stres akademik itu yang ada hubungannya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya? Ya, mereka kan ini saya ngelihatnya di secara global ya. Kan pastinya di antara siswa itu nggak sama tingkat kecerdasannya, tingkat pemahamannya nggak sama. Tapi saya lihat secara global aja, sebenarnya ada min plus. Misalnya begini, kalau soal akademik mereka itu banyak tugas, itu sebenarnya ya kalau misalnya mereka justru lebih banyak tugas itu lebih baik, karena tidak ada waktu lagi untuk mereka berbuat hal-hal yang negatif, atau waktunya lebih banyak digunakan untuk hal positif karena menyelesaikan tugas. Tapi kalau misalnya negatifnya tadi, mungkin kalau anak ini tidak seimbang antara istirahat dengan apa yang dikonsumsi, mungkin vitamin maksudnya, itu yang bisa menimbulkan sakit, dan saya rasa tidak banyak. Oke. Kami tidak ingin hanya berhenti pada masalah, karena setiap masalah pasti punya solusinya, dan semua solusi bisa dilakukan dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Pertama, tekanan akademik perlu disesuaikan. Orang tua dan sekolah harus menyadari bahwa kemampuan setiap siswa berbeda, dan pengurangan ekspektasi mampu mengurangi tekanan mereka dan membantu mereka untuk fokus pada proses dan bukan hanya hasil. Tidur cukup dan teratur. Tidur yang cukup sangat berpengaruh terhadap konsentrasi. Kurangi waktu layar sebelum tidur, jangan begadang, dan cobalah tidur pada jam yang sama. 2. Pola makan yang lebih sehat.
Pastikan makan teratur dan pilih makanan yang bergizi. Hindari fast food dan minuman manis. Tubuh sehat mampu membantu pikiran untuk tetap stabil. Yang keempat, aktif bergerak walau sederhana. Olahraga nggak harus berat. Jalan kaki, stretching, atau senam 10 menit setiap hari udah bikin ningkatin energi dan mood. Yang kelima, batasi penggunaan gadget. Gunakan gadget dengan bijak, atur waktu penggunaan gadget sehingga tidak mengganggu jam tidur dan jam belajar. Karena gadget seharusnya membantu, bukan malah mengganggu.